adik-adik semua dan kakak-kakak yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Pertama-tama saya panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat berpartisipasi untuk sebagai relawan untuk membaca nyari pada hari ini. Oh ya, adik-adik sekalian dan kakak-kakak yang ada di sini, gimana puasanya hari ini? Masih lancar kan ya? Udah mau ujung akhir bulan nih adik-adik dan kakak-kakak, tetap semangat ya, jangan sampai bolong. Oh ya, adik-adik di sini pasti pada baru lihat kakak kan ya? Ya, betul sekali, kakak relawan yang baru. Perkenalkan, nama kakak Kak Magdalena Visilia. Adik-adik di sini bisa manggil kakak dengan panggilan Kak Magda atau Kak Lena. Oke, hari ini kakak akan membawakan cerita adik-adik. Cerita yang berjudul Genggaman Tangan, ditulis oleh Mawani Gultom. Kita mulai langsung aja ya adik-adik. Kimi sekarang sudah pintar berenang. Kata ibu, tidak lama lagi Kimi sudah bisa berburu sendiri. Kimi senang sekali. Kimi bisa mencari makan bersama teman-teman yang lain. Ibu bilang, Kimi harus berhati-hati. Ada banyak bahaya di sekitar Kimi. Ada juga pemangsa di laut. Tiba-tiba, ger. Bunyi apa itu? Kita harus berenang menjauh. Ada bahaya, ujar ibu pada Kimi. Brak. Kimi mendengar bunyi lain. Gunung es di depan Kimi runtuh. Semua berang-berang laut berpencar. Kimi harus berenang cepat. Runtuhan es itu sangat menakutkan. Untunglah, sekarang sudah aman. Tetapi, di mana ya ibu? Ibu! Kimi berteriak sekerasnya. Kimi memanggil ibu berulang kali. Namun, tidak terdengar sahutan ibu. Kimi terus menunggu. Ibu tidak datang juga. Kimi sendiri sekarang. Siapa nanti yang akan bercerita pada Kimi dan menggenggam tangan Kimi? Kimi sedih. Perut Kimi mulai lapar. Suara siapa itu? Ayo Kimi, kita cari makan bersama-sama. Itu teman-teman Kimi. Mereka mengajak Kimi mencari makan. Kimi harus mempersiapkan alatnya. Ibu telah mengajari Kimi untuk menyimpan batu di dalam kantong di perutnya. Batu itu akan memudahkan Kimi membuka kulit kerang. Piur! Kimi berusaha untuk tidak sedih lagi. Kimi punya banyak teman. Ayo berburu bersama-sama, ajak teman-teman Kimi. Kami akan mengajarimu. Kimi senang, tetapi juga agak kesal. Kimi kurang suka kalau disuruh-suruh teman-temannya adik-adik. Kimi juga harus mengamati cara teman-temannya berburu. Kimi tahu. Ibu sudah mengajari Kimi caranya. Teman-temannya melarang Kimi pergi ke tempat jauh adik-adik. Tapi Kimi harus menunggu di tempat yang aman. Kimi jadi makin kesal. Kimi bosan, harus terus menunggu. Di bawah sana ada apa ya?
Mungkin ada yang menarik. Tentu nggak apa-apa bukan kalau Kimi menyelam sebentar saja. Bukankah itu makanan kesukaan Kimi? Kimi harus menyelam lebih dalam agar dapat melihatnya lebih jelas. Wah, benar. Itu kerang kesukaan Kimi. Kimi harus segera mengambilnya sebelum didahului yang lain. Kimi akan mengambil kerang sebanyak-banyaknya untuk persediaan. Kerang-kerang itu bisa disimpan di kantong di dalam perutnya. Kimi juga akan membagikan ke teman-temannya. Aduh, mengapa tubuh Kimi tidak bisa bergerak? Kaki Kimi terlilit sesuatu. Rumput laut ini membuat Kimi susah bergerak. Bagaimana ya caranya Kimi melepaskan diri? Kimi harus mencari sesuatu untuk pegangan. Aha, itu ada tali. Kimi bisa berpegang pada tali itu. Ayo, semangat Kimi. Kimi menyemangati dirinya sendiri. Hei, kenapa pandangan Kimi jadi gelap? Apa yang terjadi? Ternyata itu gurita. Gurita menyemprotkan tintanya dan membuat gelap air di sekitar Kimi. Kimi suka gurita. Namun, ibu tidak pernah cerita bahwa kaki gurita bisa terlihat seperti tali. Oh tidak, wajah Kimi menjadi lengket. Kimi harus membersihkannya. Ibu pernah mengajari Kimi cara membersihkan tubuh dengan tangan. Oh, rumput itu terputus oleh cakar Kimi. Cakar Kimi sangat tajam. Ayo potong rumputnya Kimi. 1 rumput, 2 rumput, 3 rumput. Berhasil, hore! Kimi kini terbebas dan kini bisa mengambil kerang. Sekarang, Kimi lelah. Kimi sudah mendapatkan banyak kerang. Kimi harus kembali ke tempat semula. Tapi, bagaimana kalau teman-teman mengira Kimi menghilang? Oke, Kimi harus berenang cepat. Lebih cepat lagi. Hei, kenapa gelap? Ada bayangan besar. Kimi bisa melihat giginya yang banyak sekali. Apakah ini hiu putih yang sering ibu bilang? Hiu itu pasti akan memburu Kimi. Kimi takut. Ibu! Kimi menangis keras sekali. Kimi tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Tiba-tiba, Kimi merasakan sesuatu menyentuh tubuhnya. Kimi semakin takut. Lepaskan aku! Jangan makan aku! Kimi berusaha menarik tangannya. Kimi mengira hiu putih itu sudah menangkapnya. Shh, jangan berisik. Nanti hiunya tahu. Oh, ternyata itu teman-teman Kimi, adik-adik. Mereka menyusul Kimi
karena mereka mengira khawatir dengan Kimi. Sekarang mereka sudah aman. Perut Kimi juga lapar. Teman-teman ternyata lapar juga. Ayo, kita makan bersama-sama. Kimi senang sekali. Kimi tidak kesepian lagi. Karena Kimi punya teman yang baik dan selalu menjaga Kimi. Oke adik-adik, sekian cerita kakak hari ini. Jadi adik-adik, pesan moral pada cerita ini yang bisa kakak sampaikan khusus untuk adik-adik yang sudah sekolah atau sudah besar. Jika ada suatu hari adik-adik sedang sendiri di rumah, misalnya ibu pergi sebentar ke warung atau ayah yang sedang pergi bekerja. Adik-adik jangan pernah ya merasa takut. Sebaliknya, adik-adik harus menjadi anak yang pemberani. Seperti Kimi di dalam cerita ini. Karena anak yang pemberani adalah anak yang hebat dan patut diacungkan jempol. Dan juga dalam cerita ini, adik-adik bisa melihat teman-teman Kimi yang sangat setia kawan. Mereka tidak pernah meninggalkan Kimi sendirian, bahkan saat diserang hiu besar pun sekalipun. Jadi, jika adik-adik ada melihat teman-teman adik yang sedang sendiri atau sedang merasa ketakutan, adik-adik yang manis dan baik hati, jangan lupa menemani teman adik yang ketakutan itu ya. Karena di saat bersama teman-teman, kita tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Oke adik-adik, terima kasih hari ini telah mendengarkan cerita kakak. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.